A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat semua yang terus setia bersama Jumat berbaginya bisyarah.id, ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk meluangkan waktu mengkaji ilmu. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT, nikmat yang pastinya tidak banyak orang punya kesempatan yang sama, gitu ya. Wajib kita syukuri. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap apa-apa yang sudah beliau perjuangkan, ya, menjadi layak kita teruskan perjuangan ini. Bagaimana membangkitkan kembali giroh umat Islam ini, terus berjuang menegakkan syariat Islam. Dan semoga kita bagian dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini, ya, kita di bisyarah.id menghadirkan kembali Jumat berbagi, tapi tema besarnya bahwa kita dalam rangka untuk road to Swansea. Nah, apa Swansea? Insya Allah ini sekolah investor syirkah, gitu ya. Nanti lagi kita akan segera infokan. Dan pastinya kita pengen tahu sejauh mana soal investasi, ya. Kita mengenal tentang kalimat investasi. Nah, investasi yang dimaksud seperti apa? Pasti banyak hal, ya. Dan pada kali ini kita fokus di maliyah kita, bagaimana memposisikan investasi yang terbaik, ya. Makanya ini nanti menjadi bagian bahwa kita harus mengenal investasi sejak dini. Nah, kemudian bagaimana menentukannya, bagaimana melihat potensi-potensi, apakah suatu bisnis layak kita investasi di situ, dan bagaimana kita mengilmui untuk mempersiapkan sebagai seorang investor harus apa aja yang harus disiapkan. Nah, kita akan belajar bersama siapa? Beliau salah satu CEO dari Simply Group, ya, pada kesempatan kali ini, dan beliau salah satu pemilik dari 350 cabang outlet untuk Simply Fresh, dan juga ada guest house untuk Simply Home, itu kurang lebih di 25 titik, gitu ya. Dan kita akan berkenalan langsung sama beliau. Tapi marilah kita awali keberkahan di pagi hari berjumpa ini dengan bersama-sama baca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keberkahan. Baik, saya sapa langsung beliau narasumber kita yang luar biasa, insya Allah, Coach Agung Nugroho Susanto Esa. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah fresh terus ya, Ustaz. Harus sesuai namanya. Simply Fresh itu jadi fresh. Ya. Ini masuk di ruang kerja atau masih di kamar rumah ini? Di ruang kerja di rumah. Oh, iya. Ya kita tinggal kontrol di mana 350 titik, tinggal kontrol harian aja. Baik. Coach Agung, ini kita akan bersama-sama pengen belajar langsung dari Coach Agung untuk bagaimana, ya, yang sudah berpengalaman, mungkin bisa jadi juga dulu mendapatkan investasi, ya, dan sekarang juga memutarnya kembali, menggulirkan dalam investasi di beberapa tempat yang lain dan sebagainya. Nah, tapi yang dengar langsung nanti beberapa menit ke depan dulu kami berikan waktunya untuk menguraikan pembahasannya, untuk menjadi bahan kita nanti bertanya para peserta. Oke, saya langsung saja berikan sebelumnya kepada Coach Agung. Apa tuh? Ya, saya izin share screen, Mas. J. Sudah tampak? Iya. Sudah ya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah maba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa diundang di acara ini saya bersama teman-teman semua ya. Insya Allah semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi dan menjadi manfaat untuk kesuksesan hidup kita dunia akhirat. Amin. Oke, langsung materi dengan tema menentukan investasi sejak dini. Mungkin sebelumnya saya sedikit perkenalan ya. Sama mohon maaf kalau agak sedikit batuk karena lagi agak batuk sedikit. Jadi nanti agak dipotong-potong ya. Iya, siapin Maksudnya minuman hangat. ya. Oke, sebelumnya saya cerita sedikit ya sejarah Simply Group. Diawali tahun 2006. Ini bisnis ketiga saya ya sebenarnya. Ini waktu saya masih kuliah di UGM sambil nyambi bisnis laundry. Saya saat itu semester 5 semester 6 gitu ya. Terus saya berbisnis laundry tahun 2006. Nah, ini salah satu, ini outlet pertama ya di Jalan Flamboyan di daerah Kejayan ya dekat UNY. Alhamdulillah Simply Fresh terus berkembang dan ini sebenarnya melampaui ekspektasi saya ya. Bisa berkembang sangat cepat dan hampir sudah ada di 101 kota di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua ya. Total yang terupdate 365 gerai Simply Fresh Laundry yang sudah dibuka ya. Lalu juga karena kami termasuk pionir ya di industri laundry kiloan, akhirnya kami banyak mendapat penghargaan juga ya. Penghargaan nasional dan internasional sekitar 36 penghargaan yang sudah didapat, diantaranya ada Asia Pacific Entrepreneur Award, ada dari Rekor Muri ya, lalu ada juga dari Asosiasi Franchise Indonesia. Nah, ini kami mendapatkan berbagai banyak penghargaan. Nah, otomatis biasanya kalau banyak penghargaan, banyak liputan. Nah, ini liputan media televisi nasional ya, dari Metro TV, TV One, RCTI ya. Nah, ini pernah meliput kami. Juga media cetak nasional. Nah, ini juga salah satu kenapa Simply Fresh pertumbuhannya cukup pesat ya, karena banyak liputan media ya. Saya ingat Simply Fresh sebagai pionir dulu ketika kita buka di daerah Jabodetabek, di Bandar Lampung ya, di Banda Aceh, di Makassar, dan beberapa titik lain orang masih bingung ya, laundry kok ditimbang, laundry kok dikiloin saat itu ya. Nah, akhirnya kita terus melakukan edukasi dan bisa kita lihat ya sekarang konsep laundry kiloan mungkin sudah menjamur ya di berbagai titik dan ya alhamdulillah mungkin salah satu dari wasilah Simply Fresh ya yang bisa menginspirasi. Lalu 2010 mulai diversifikasi bisnis, membangun brand lain ya, namanya Simply Homey Guest House. Nah, ini tahun 2010 seperti tadi sudah disampaikan, kami sudah buka di 4 kota ya. Dan ini konsepnya adalah rumah yang dialih fungsikan menjadi guest house dengan standar layanan seperti bintang 3 gitu ya. Lalu tahun 2014 karena banyak permintaan dari pelanggan kami di Simply Fresh, terutama parfumnya ya, katanya parfumnya spesial gitu, wanginya beda. Makanya kami juga berikan bisa dijual untuk umum ya dengan brand Fresh Lab. Lalu tahun 2016 Simply Group juga ya ini berkolaborasi ya Sirkah. Jadi dengan Mas Dudi Harlino, seorang public figure, seorang artis, dan dengan beberapa teman juga kita buka oleh-oleh artis kekinian saat itu ya, namanya Jogja Skrumi. Dan ini termasuk pionir juga ya, karena sebelum banyak artis-artis ikut-ikutan buat cake, kami ya nomor 2 lah gitu ya, setelah Malang Strudel. Jadi kita buka namanya Jogja Skrumi.
2017 bisnis yang serupa namanya Jogja Kusicis. Ini juga bersirkah dengan Mbak Oki Stiana Dewi dan Mbak Ria Ricis ya. Jadi ini konsepnya sama sirkah juga ya. Jadi bukan sekedar brand ambassador, bukan sekedar mereka hanya putus gitu ya, tapi masuk ke dalam sirkah perusahaan sebagai owner juga. 2017 sama ini juga kami bersirkah dengan Mas Riki Harun ya, seorang public figure juga. Ini bisnis ayam geprek lah gitu ya. Cuma kita buat namanya ayam Rix Kubanos. Nah, ini ada buka di Bandung dan di Lampung. 2019 ada batik ya, bisnis al batik. Nah, baru kita masuk materi ya. Jadi sesuai tema kita untuk membangun investasi ya di dalam tujuan kita untuk meraih financial freedom ya atau bebas finansial. Nah, pertanyaannya bebas finansial itu apa gitu ya? Diawali dengan pertanyaan dulu kan. Ya, dari definisinya, jadi bebas finansial itu memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya hidup dan membiayai tujuan hidup. Artinya ketika kita sampai tahapan financial freedom, kita dari investasi yang kita tanamkan, mungkin dari bisnis-bisnis kita yang sudah autopilot ya, kita bisa memiliki penghasilan yang biayanya hasilnya itu sudah mengcover biaya hidup kita ya. Sehingga kita nggak dipusingkan lagi untuk mencari income lagi gitu ya, karena sudah tercover dari passive income dan bisnis-bisnis kita yang sudah menghasilkan profit. Oke. Nah, ini ada tahapan untuk menuju financial freedom ya. Artinya untuk menuju tahapan financial freedom itu memang harus melalui proses gitu ya. Nggak serta-merta langsung tahu financial freedom. Ya kecuali kalau kita terlahir sebagai anak konglomerat ya. Udah langsung financial freedom gitu ya, nggak usah pusing-pusing lagi, tinggal dikasih kepemilikan dari orang tuanya ya, tinggal dapat income di situ ya. Nah, tapi bagi saya khususnya juga ya, yang mengawali dari nol bisnis, tentu harus mengalami tahapan ini semua ya. Lompat ke situ ya. Oke, yang pertama tahap ke nol ya, tahap yang sebelum tahap ke satu ya, jadi namanya dependence ya. Ini masih tahap bergantung dengan orang lain. Ini ibarat kita masih tinggal dengan orang tua gitu ya, masih sekolah, masih mahasiswa, kita masih hidup, keuangan kita bergantung dengan dari orang lain ya. Yaitu bisa dari orang tua atau misalkan kita sudah berpenghasilan tapi masih belum mengcover biaya hidup. Artinya kadang kita harus berhutang gitu ya. Artinya masih bergantung lah dengan bantuan orang lain. Nah, ini tahap yang awal sekali ya. Dan saya lihat orang-orang sukses yang mengawali bisnisnya dari nol, benar-benar sama ya, mengalami tahapan dependence ini. Lalu yang ke satu adalah tahap solvency ya. Tahap solvency atau punya penghasilan sendiri yang cukup ya. Punya penghasilan sendiri yang cukup artinya dia sudah mulai bisa mandiri ya. Walaupun ya penghasilannya masih hanya bisa menutupi biaya hidup bulanan atau sehari-hari gitu ya. Tapi dia sudah lebih mandiri karena sudah penghasilannya sudah bisa mengcover. Nah, tahap berikutnya tahap kedua, ini tahap stabil ya, stability. Ini tahap ketika penghasilannya lebih besar dari pengeluaran. Jadi ketika dia berbisnis atau dia bekerja, penghasilannya itu sudah bisa mengcover pengeluaran-pengeluaran yang ada, bahkan dia sudah ada sisa gitu ya, sudah mulai nabung lah walaupun sedikit demi sedikit ya. Ini sudah tahap stabil lah, hidupnya sudah stabil ya. Biasanya awal-awal berumah tangga gitu ya, ini sudah lebih stabil. Lalu tahap ketiga, tahap agensi atau debt freedom. Yaitu ketika semua utangnya sudah lunas dan mulai punya dana cadangan. Kalau tahap kedua tadi
dia masih punya hutang yang diangsur misalkan begitu ya. Jadi dia masih angsur pinjaman, tapi dia masih tercukupi ya. Nah, tahap ketiga ini yang sudah utang-utangnya sudah lunas ya, terutama utang-utang yang konsumtif gitu ya. Dia sudah lunas dan mulai menyimpan dana cadangan ya. Nah, barulah tahap keempat, ini tahap security atau sudah punya investasi yang menghasilkan. Jadi biasanya dari tahap ketiga ini mulai berpikir, saya punya uang sisa ini buat apa ya gitu ya. Dan ini saya menemui ya sepanjang berapa tahun ini, udah 16 tahun di Simply Fresh dengan kemitraannya ya. Jadi ketika saya sering mengikuti pameran franchise, itu ternyata banyak sekali orang Indonesia ya yang punya budget ya 50 sampai 200 juta lah, 150 sampai 200 juta. Itu yang nganggur, ditabungkan dan bingung mau buat apa gitu ya. Bingung antara pilihannya untuk berbisnis sendiri atau berfranchise gitu ya, ngambil kemitraan atau investasi apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebuah eh, peluang juga ya gitu ya untuk bagi kita mungkin di sini yang berbisnis, yang ingin mengembangkan bisnis juga ini artinya ini sebagai solusi bagi kita pengusaha juga solusi bagi mereka yang memiliki dana berlebih ya gitu ya. Nah, ini makanya masuk ke tahap keempat namanya tahap security ya, sudah punya investasi yang menghasilkan. Nah, ini dia eh, bisa investasi yang dia tanamkan itu sudah kelihatan gitu ya hasilnya ya. Dia sudah dapat dikit-dikit dari situ. Selain dia sudah dapat pendapatan yang rutin dari penghasilan utamanya ya. Jadi ini penghasilan sampingannya sudah mendapatkan hasil. Lalu tahap kelima, tahap independence. Investasi yang dia investasikan tadi sudah bisa menutup gaya hidup ya. Bahkan hasil investasinya tadi bisa melebihi income utamanya dia gitu ya. Sudah bisa menutupi gaya hidup. Jadi dia ya gaya hidupnya biaya hidup dan gaya hidup kan bukan hanya biaya hidup ya. Tapi misalkan dia suka ke kafe, coffee shop gitu ya, itu kan gaya hidup ya. Atau misalkan beli gadget gitu ya. Ini sudah menutupi gitu ya. Dia udah tahap independence ya. Ini cuma dia tahap independence ini masih ada keraguan untuk dia kalau dia profesional bekerja, keraguan apakah saya harus keluar kerja atau saya tetap menjadi profesional gitu ya. Tapi yang pasti investasinya sudah menguntungkan. Lalu tahap yang financial freedom atau tahap keenam disebut abundance ya. Passive income-nya lebih dari cukup, bisa beli apa saja bebas finansial. Ya, ini adalah tahapan tertinggi gitu ya, financial freedom itu di mana investasinya sudah banyak gitu ya. Misalkan dia invest di properti, misalkan ada bisnis kesos gitu ya, atau bisnis kos-kosan, ya. Terus dia juga punya bisnis real apa misalkan tadi ya apa laundry atau franchise gitu ya yang itu sudah jalan sendiri gitu ya karena dia sebagai investor dia passive income gitu ya kalau kalau active income itu kan dia ikut bekerja gitu ya nah ini passive income-nya sudah lebih dari cukup gitu ya dan sangat mengalami kemakmuran. Nah, ini yang disebut dengan tahapan financial freedom ya. Ada 7 tahap ya, mulai dari 0 sampai tahap ke-6 ya. Nah, di mana kita butuh step by step gitu ya, nggak serta-merta langsung ke tahap ke-6 ya. Ya kecuali tadi ya. Nah, ketika kita sudah tahap financial freedom yang pasti kita sudah nggak dipikirkan lagi dengan namanya hutang gitu ya. Ya ini ada buku teman saya Mas Sabtuari. Jadi udah nggak ada apa disebut manusia tanpa cicilan gitu ya. Dia udah nggak pusing lagi mikirin cicilan apa karena dia sudah debt free gitu ya. Dia udah nggak mikirin lagi utang yang kadang ini juga bikin pikiran gitu ya. Jadi ketika dia sudah financial freedom dia sudah bebas hutang. Lalu ketika dia financial freedom ya tentunya ini ya gaya hidup tadi yang saya sampaikan sudah terpenuhi ya, termasuk gadget-gadget yang dia inginkan, yang bisa membantu dia beraktivitas ya. Nah, ini sudah
lewat lah gitu ya. Nah, bahkan dia sudah punya passive income yang menghasilkan. Nah, ini makanya yang kita bahas investasi apa nih gitu ya yang sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Apakah dalam Islam ada begitu ya investasi yang bisa dilakukan supaya menjadi sebuah passive income. Atau bahkan ketika dia menginginkan jalan-jalan ke luar negeri, ya dia juga sudah tidak ambil pusing ya, karena sudah ada dana berlebih yang bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan keliling dunia gitu ya. Sekaligus biasanya mencari inspirasi gitu ya, ide-ide bisnis yang bisa diterapkan mungkin di Indonesia. Nah gitu ya. Jadi tahapan financial freedom begitu. Atau ketika dia punya hobi, ya ini ya biasanya kalau bapak-bapak terutama dia punya hobi otomotif gitu ya, entah motor cross, entah motorsport ya seperti ini ya, Ducati Devil yang harganya pun 500 miliar gitu ya, dia ya bisa saja dia mampu untuk membeli ya, atau bahkan naik lagi dia bisa memiliki Lamborghini gitu ya, mau apa mobil impian gitu ya. Bentar ya Mas Azam. Ya, jadi dia bisa menyalurkan impian kecilnya mungkin gitu ya, punya mobil sport. Atau ketika sudah financial freedom ya dia bisa punya private jet ya. Punya private jet ya, bukan nyewa jet ya. Beda ya. Kalau punya itu ya punya dia sendiri ya, nanti sewa hanggar segala macam. Ya, atau bahkan dia punya rumah impian ya, rumah impian, rumah mewah yang di pinggir pantai, pemandangannya di sebuah bukit ya, ada kolam renang ya. Nah, saya kira orang punya impian. Nah, dan ketika financial freedom dia bisa mencapai impian itu ya. Nah, ini saya ingin membayangkan ternyata indah sekali sepertinya itu ya ketika kita sudah financial freedom. Nah, tapi pertanyaannya benar nggak itu sebuah kesuksesan sejati kan gitu ya? Benar nggak ini yang harus kita kejar, investasi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ini kan gitu ya? Nah, apakah ini semua yang tadi saya sebut itu membawa kepada kebahagiaan gitu ya? Kalau itu memang layak sebuah kebahagiaan, itu merupakan kesuksesan sejati, ya selayaknya kita kejar habis-habisan kan gitu. Gimana caranya kita dapatkan? Nah, menurut sebuah buku namanya Emotional Revolution. Ini penulisnya Norman Rosenthal ya. Dia menyatakan ya, apa sih bahagia itu gitu ya. Ini menurut si Norman Rosenthal ya. Dalam bukunya Emotional Revolution, ternyata ya impian rata-rata orang tadi ya, punya mobil mewah, rumah mewah, punya hobi tersalurkan, bahkan punya private jet gitu ya. Impian-impian tadi itu semua itu sebenarnya bukanlah kebahagiaan gitu ya, tapi hanyalah sebuah kesenangan. Sebuah kesenangan yang namanya kesenangan. Nah, di sini ya, dilanjutkan lagi, itu lebih kepada pengalaman sekilas yang terkait ganjaran tertentu gitu. Jadi hanya sudah kita dapat, habis gitu udah gitu ya. Seperti biasa aja gitu ya. Mungkin kita pernah merasakan ya, pingin suatu benda impian, nabung ya, rela kita nabung. Sudah dapat, udah habis itu biasa aja gitu ya. Ternyata senangnya, happy-nya itu ya ya paling 1 bulan lah maksimal gitu ya. Nah, ini namanya kesenangan ya. Nah, ternyata yang tadi disebut itu sebagai sebuah kesenangan, bukan kebahagiaan gitu ya. Orang menyangka, jadi dikira gitu ya, perburuan kesenangan tadi, nabung punya rumah mewah, mobil mewah, jalan-jalan keliling dunia, itu disangka akan membawa kepada kebahagiaan gitu ya. Dikira perburuan tadi, kesenangan tadi membawa kepada kebahagiaan ya. Nah, faktanya itu bukan kebahagiaan ya. Jadi kalau kebahagiaan itu menurut penulis ini berlangsung lebih lama dan terkait pada pemaknaan terhadap kehidupan ya. Jadi lebih kepada makna hidup gitu ya. Nah, dan makna hidup ini
tentu berbeda dengan hanya mendapatkan materi-materi tadi kan gitu ya. Nah, makanya disimpulkan bahwa oh ternyata yang dikejar tadi itu sebuah kesenangan kan gitu. Makanya ada dalam sebuah hadis itu kalau dikasih satu buah gunung emas, mesti akan minta gunung emas yang lain gitu ya. Karena itu sejatinya hanya kesenangan-kesenangan yang nggak akan ada habisnya gitu ya. Nah, kesimpulan awal ya. Kesimpulan awal, jadi bahagia itu bukan barang-barang mewah tadi ya. Kebahagiaan itu pemaknaan terhadap kehidupan dengan nilai-nilai yang benar dan mendalam ya. Sementara kesenangan hanya dirasakan dalam waktu pendek, kemudian hilang kembali kepada kehampaan. Nah, ini ternyata dua hal yang berbeda ya. Dan orang banyak yang salah mendefinisikan ya. Disangka kalau punya barang-barang mewah tadi, dia akan bahagia hidupnya ya. Tapi faktanya kita lihat banyak sekali ya orang-orang kaya yang stres ya, orang-orang yang sukses tapi hidupnya berantakan. Artinya kan ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang di dalam hidupnya. Ternyata mereka nggak happy setelah mendapatkan itu. Logikanya kalau mereka tercukupi segala hal, harusnya mereka happy dong gitu ya. Nggak akan mengalami stres ya. Nah, bahkan cerita sedikit di mana? Di Korea gitu ya. Korea ini kan tahun 90-an itu ekonominya kurang lebih 11-12 lah dengan Indonesia ya. Makanya dianggap Indonesia ini bakal jadi macan Asia gitu ya. Karena dia gambarannya itu mirip seperti Korea gitu ya. Nah, tapi faktanya ternyata Korea terus melesat, berkembang dan bahkan sekarang hampir menyamai Jepang ya. Secara teknologi pun kalau kita lihat teknologi Korea ini sekarang lebih unggul bahkan ya. Kita lihat kendaraan Hyundai ya, KIA gitu ya. Itu teknologinya kan sudah levelnya sudah mobil-mobil Eropa gitu ya. Bahkan sudah diterima di Eropa, dipakai di Eropa. Artinya standarnya itu udah standar level tinggi gitu ya. Karena kebetulan saya pernah pakai mobil Korea ya, luar biasa ya. Bahkan sudah ada penghangatnya gitu ya. Ya walaupun kalau di Indonesia ya sudah hangat ya. Jadi nggak perlu dihangatin lagi. Tapi ya canggih gitu ya. Artinya dengan harga segitu ya dibandingkan dengan mobil Eropa beneran itu sudah sangat fasilitasnya sangat luar biasa ya. Nah, artinya bahkan secara per kapita Korea itu kalau pernah saya baca itu dia nomor 29 dunia ya. Atau per kapita pendapatan rata-rata per kepala itu sekitar 350 juta per tahun ya, per kepala gitu ya kalau di rata-rata. Artinya sekitar per bulan ibarat kata UMR-nya lah. UMR-nya orang Korea itu ya 40-an juta gitu ya. 30-40-an juta. Jadi kalau ada profesional kerja di Korea gaji 100 juta itu biasa gitu ya. Nah, tapi ada fakta menarik ya. Ada fakta menarik semakin makmur di Korea, ternyata nah ini yang menarik ya. Pertumbuhan bunuh dirinya juga meninggi gitu ya. Jadi mulai menyamai Jepang. Kalau Jepang kan sudah terkenal ya apa emang tingkat bunuh dirinya tinggi ya. Nah, tapi ternyata fakta ini muncul Korea semakin makmur malah tingkat bunuh dirinya hampir menyamai Jepang nah gitu ya. Bahkan kalau di berita itu Jepang itu pas kemarin Covid itu kematian akibat Covid itu lebih rendah ya dibanding kematian karena bunuh diri. Jadi kematian karena bunuh diri lebih tinggi daripada kematian Covid. Itu terjadi di Jepang ya. Nah, ini kita melihat ya, artinya ketika saya ke sana gitu ya, ke Korea, ke Jepang, saya ngobrol dengan teman-teman Indonesia yang kerja di sana gitu. Itu mereka kerja di sektor industri kecil gitu ya. Jadi industri-industri besar itu disupport dengan industri-industri kecil yang mereka misalkan memproduksi baut, mur gitu ya, barang-barang pendukung ya. Itu mereka kerja di sektor industri kecil dan rata-rata mereka lulusan SMK ya dari Indonesia kerja di sana. Terus saya tanya berapa gaji kamu gitu ya. Ya awal 15 juta bersih gitu ya. Biaya hidup sudah ditanggung, tempat tinggal, makan. Terus kalau sudah agak lama ya bisa
30-an juta per bulan kalau dirupiahkan ya. Oh, luar biasa ya. Makanya kalau dilihat di YouTube tuh ada orang-orang Indonesia di Korea bikin YouTube viral gitu ya, punya duit banyak, itu betul ya. Memang mereka, apalagi anak muda ya, punya duit segitu di negara orang ya. Ya sebenarnya mereka juga apa, ada juga yang habis saja di sana gitu ya biaya hidup. Tapi ya faktanya ini artinya ketika ngelihat fakta ini berarti betul gitu ya. Memang sangat sejahtera ya gitu ya. Nah, tapi berkebalikan dengan fakta yang ada, walaupun income-nya besar, ternyata banyak yang stres gitu ya, banyak yang tidak happy. Nah, ini artinya kebenaran bahwa kebahagiaan itu bukan dari materi gitu ya. Oke, untuk menjawab hakikat kebahagiaan ya sebagai seorang muslim ya jawabannya melihat buku panduan kehidupan manusia kan gitu ya. Ibarat kata kita punya alat elektronik, beli TV canggih gitu ya, TV internet digital misalkan. Itu kan ada buku panduannya. Ya kita baca buku panduan cara pengoperasian. Kenapa kita baca buku itu ya? Karena yang paling tahu ya yang buat kan gitu ya, pabriknya yang buat. Begitu juga sama, yang paling tahu hakikat manusia kan yang menciptakan kita gitu ya. Itu siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tahunya dari mana panduan itu ya? Dari firman Allah yang sudah kalau sekarang ya sudah menjadi sebuah eh, kitab atau buku yang disebut Al-Qur'an kan begitu ya. Nah, selama kita mengikuti panduan itu yang nggak mungkin ibarat tadi TV ya, nggak mungkin error gitu ya. Pasti sudah sesuai gitu ya, sesuai panduan yang ada di buku itu. Nah, sayangnya banyak manusia yang justru malah nggak percaya gitu ya. Sudah dikasih panduan jelas, tapi malah ngambil solusi lain gitu ya. Atau malah cari solusi sendiri, sok tahu gitu ya. Sudah dikasih tahu, ngeyel kadang juga begitu. Nah, jawabannya di sini ya. Tentang kebahagiaan itu di Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang artinya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Artinya apa? Tuhan kami ialah Allah. Dia beriman gitu ya. Kemudian tetap istiqomah. Maka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak bersedih hati. Nah ini ya. Kata-kata dalam Al-Quran itu indah sekali ya. Ini sebenarnya Allah ingin menyampaikan tidak bersedih hati itu apa sih? Ya, tidak bersedih hati itu ya bahagia kan gitu ya. Lawan katanya nggak sedih kan bahagia ya. Nah ini Allah kalau sudah janji ya pasti gitu ya. Artinya apa? Jadilah orang yang beriman, istiqomah di jalannya, bertakwa kan gitu ya. Beriman dan bertakwa, Allah berjanji tidak akan bersedih hati gitu ya. Mungkin kita menghadapi persoalan hidup yang berat ya, cobaan ujian, tapi karena keimanannya kuat, ketakwaannya bagus, ya siap menghadapi itu. Nggak sampai stres yang berlarut-larut ya, sampai akhirnya bunuh diri kan nggak begitu. Saya belum pernah menemukan orang yang berilmu agama benar-benar paham tapi ya, bukan hanya seolah-olah ya, beriman bertakwa terus dia memutuskan bunuh diri itu nggak ada ya, rata-rata yang bunuh diri itu ya mungkin yang jauh dari agama gitu ya, atau bahkan tidak beragama karena di Jepang dan Korea itu terkenal ateisnya ya, banyak yang nggak beragama. Nah inilah ya hakikat kebahagiaan itu, atau gampangnya ya bahagia itu ketika Allah ridho ya. Ketika Allah ridho, di sanalah letak kebahagiaan. Allah ridho itu apa sih? Ya ketika kita bertakwa, jalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Nah disitulah letak kebahagiaan. Ya. Allah ridho di situ. Disitulah letak kebahagiaan. Nah jadi gimana caranya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah takwa itu bukan hanya perkara ibadah. Nah luas sekali ya, ini nanti yang akan saya sampaikan ya. Nah artinya sukses sejati itu apa sih? Apakah tadi cuma punya mobil mewah, rumah mewah, private jet? Apakah itu sukses sejati ya? Nah, sukses sejati itu ketika sukses dunia dan akhirat ya. Buat apa di dunia mewah hidup bergelimang harta, tapi di akhirat yang kekal abadi kita nggak dapat gitu ya. Wah sangat sayang banget gitu ya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan dunia itu seperti sebuah samudra gitu ya.
terus kita mencelupkan air kita ke samudera itu. Angkatlah tanganmu, telunjukmu itu yang buat nyelupin. Nah, lihat sisa air di situ. Itu dunia, cuma sekecil itu, setetes itu gitu ya. Nah, akhirat itu mana? Akhirat itu ya samudera itu gitu ya. Ibarat kata kita dapetin kemewahan itu semua, itu tuh baru satu tetes gitu ya. Nanti di akhirat tuh dapat samudera itu, wah udah nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Makanya manusia disuruh membayangin aja nggak akan bisa gitu ya. Karena memang kenikmatannya, keindahannya ya, kebahagiaannya kita nggak terukur gitu ya, sangat luas sekali dan itu abadi ya. Makanya jangan sampai kita salah tujuan ya. Sukses dunia aja buat apa ya, sukses sejati itu dunia akhirat dapat, nah gitu ya. Tapi nggak mungkin bisa dapat dunia akhirat kalau tanpa ilmu kan gitu. Kita mana bisa tahu mana yang benar mana yang salah kalau nggak belajar kan gitu. Makanya ada teman-teman bisyarah ini luar biasa ya, rutin mengedukasi. Saya pun sering ikut kelas-kelas bisyarah ya. Walaupun saya mungkin sudah pernah ikut dari kajian lain, tapi ilmu itu nggak ada habisnya ya. Saya ikut daftar. Mungkin bisa diceritakan nanti Mas Rendra itu ya. Saya rajin ikut kelas-kelas bisyarah juga. Yang pertama sukses dunia akhirat itu yang pertama harus memahami tujuan dulu ya. Tujuan hidup kita apa sih? Jangan-jangan salah tujuan gitu ya. Jangan-jangan tujuan kita bentar ada yang bocor ya. Oke, yang pertama harus paham tujuan dulu ya. Yang kedua, di dalam kita berperilaku, di dalam kita beraktivitas harus menjalankan syariat atau aturan-aturan yang Allah tentukan gitu ya. Jadi nggak boleh suka-suka hati kita gitu ya. Nggak boleh ngikutin hawa nafsu saja, ya nggak bisa ya. Harus atau nggak boleh hanya pilih yang menguntungkan saja, yang kayaknya ini manfaat buat saya, nggak bisa begitu. Harus dinilai dengan takaran ini boleh nggak sesuai syariat gitu ya. Yang ketiga menjalankan sunatullah, usaha-usaha, termasuk misalkan tema kita kali ini ya tentang investasi, itu bagian dari sunatullah ya, untuk kita mencapai sukses dunia akhirat ya. Artinya sebagai seorang muslim memiliki kekayaan itu boleh nggak sih? Ya boleh gitu ya. Para sahabat itu, sahabat Nabi ya, itu seorang bukan hanya pedagang biasa ya, tapi seorang saudagar kaya yang hartanya kalau dirupiahkan sekarang itu triliunan gitu ya. Jadi hasil dari ketika para sahabat itu ada yang meninggal gitu ya, memiliki harta warisan yang sangat besar gitu ya. Yang kalau dirupiahkan sekarang triliunan. Saya nggak kebayang gitu ya, hidup di zaman saat itu teknologi masih belum seperti sekarang, tapi bisa punya harta sedemikian hebat tuh, wah ini kalau bukan yang pertama berkah juga ya, yang kedua juga memang berarti kan Islam itu membolehkan gitu ya. Walaupun ya tadi ya tidak menjadikan dunia tujuan. Nah, nanti yang kita bahas juga ya. Nah, ini sebenarnya saya bahas di buku saya ya, Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran. Ini buku pertama saya. Saya rangkum mungkin sekitar 400 300 400 halaman ya kalau nggak salah. Ini sudah rangkumannya kurang lebih sama ini ya, untuk kita sukses itu 3 ini. Oke, yang pertama tujuan yang hakiki ya. Nah, ini ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat ya, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Jadi kalau niat kita di dalam kita misalkan berinvestasi ya, kalau temanya investasi, bukan hanya untuk dunia, pengen kaya gitu ya, tapi tujuan misalkan berinvestasi ini untuk manfaat ke banyak orang misalkan, atau untuk kebaikan, kemuliaan ya, untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Hati itu akan cukup gitu ya. Karena kita tujuan kita itu besar gitu ya. Mimpi kita itu untuk kemuliaan. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, keinginan kita yang banyak itu akan disatukan gitu ya. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina kepadanya. Jadi dunia itu tunduk hina kepada kita. Bukan kita dihinakan dunia. Dihinakan dunia itu ya setiap hari cuma mikirin duit, setiap hari cuma mikirin harta ya. Itu dihinakan dunia ya. Tapi kalau dunia dalam genggaman, ya dunia itu kita bisa kendalikan gitu ya.
Nah, sebaliknya barang siapa yang niatnya untuk menggapai dunia, jadi niatnya cuma kemewahan, harta, rumah mewah, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, merasa kurang terus ya. Dapat 100 juta kurang, 200 juta. 200 juta kurang juga minta 500 juta. 500 kurang minta miliaran, minta 10 miliar, minta ratusan miliar. Nah, gitu ya. Enggak pernah habis gitu ya. Nah, maka Allah akan mencerai beraikan keinginannya ya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya, kecuali sudah ditakdirkan ya. Mungkin ada di sebagian gitu ya, kok ini orang hartanya begini banyak tapi mungkin kita ngelihat perilakunya nggak baik misalkan begitu ya. Nah, ini itu sudah takdirnya baginya ya. Tapi bukan karena itu dia sebuah keberkahan ya. Bisa jadi sebuah istijrot ya, sebuah hukuman Allah karena Allah murka dan dikasih semua di dunia supaya nanti di akhirat tidak diampuni gitu ya. Benar-benar disiksa karena perbuatannya tadi yang berfoya-foya ya, yang tidak menjalankan syariat-syariatnya. Nah, kesimpulannya tujuannya apa? Ya semua untuk ridho Allah ya, sama ya. Ya, jadi ada yang bocor lagi, Mas? Sudah. Oke, kita lanjut lagi menjalankan syariat ya. Ini yang cara kedua ya, untuk sukses sejati, sukses dunia akhirat, ya kita harus menjalankan syariat. Nah, pertanyaannya kenapa sih? Nah, ini dulu ya, pertanyaan mendasarnya kan, kenapa saya harus jalani syariat? Nah, karena ini merupakan kewajiban dari Allah ya. Sewajib kita sholat 5 waktu, sewajib kita puasa di bulan Ramadan, kita berzakat, kita berhaji. Ya, ini menjalankan syariat di dalam kehidupan itu merupakan kewajiban dari Allah ya. Dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat 18 yang artinya kemudian kami jadikan kamu berada di suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ya. Artinya Allah sudah ngasih aturan-aturan, panduan-panduan kehidupan. Ya sudah ikutilah itu gitu ya. Kalau nggak pengen salah jalan, kalau nggak pengen nanti menderita ya, entah di dunia entah di akhirat pasti kan ada balasannya. Nah, gampangnya ya ini ya, enaknya kita hidup di zaman ketika risalah itu sudah disampaikan komplit ya, rambu-rambunya itu sudah komplit ya. Nah, ada yang namanya ahkamul khamsah ya, hukum yang 5 ya. Jadi ketika kita mau beraktivitas ya kita lihat ini hukumnya apa gitu ya. Nah, tinggal dicek nanti apakah ini mubah dibolehkan, apakah ini sunnah malah diperintahkan gitu ya, ataukah ini wajib. Nah, kalau sudah wajib ya harus dijalankan kan itu. Ataukah makruh ataukah haram. Nah, ini kita sebelum memutuskan sesuatu termasuk berinvestasi ya kita lihat dulu status hukumnya ini apa gitu ya. Jangan cuma mentang-mentang profitnya gede gitu ya. Udah ketutup semua itu hukum-hukumnya gitu ya. Jadi langsung dijalankan. Karena namanya rezeki itu bisa diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini makanya kunci sukses yang kedua harus menjalankan setiap syariat ya. Karena kewajiban dari Allah. Nah, ternyata ketika kita menjalankan bisnis atau investasi sesuai syariat ya. Nah, itu banyak berkahnya gitu ya. Karena kita menjadi pribadi yang bertakwa kan tadi ya sudah disampaikan ya. Bertakwa dan beriman itulah keridhaan Allah ya. Nah, berkahnya apa? Bonusnya lah dari Allah gitu ya gampangnya. Akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Dipermudah urusannya, dihapus dosa-dosanya. Ini paket komplit ya. Nah, ini bisa dibaca di Quran surat At-Tolak 2-5. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya ya. Setiap manusia tentu punya masalah kan. Allah akan berikan jalan keluar ya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya ya. Rezeki itu ada aja gitu ya dari datang dari arah yang tidak disangka-sangka ya.
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Keperluan-keperluan kita itu tercukupi gitu ya. Nah, ini banyak tuh cerita-cerita dari teman-teman ya, naik haji duitnya kurang gitu ya, atau ada yang ngasih gitu ya. Dan itu kebetulan saya pernah merasakan sendiri gitu ya. Tahun 2013 saya berhaji ya. Sama, itu pas tahun hijrah saya ya, benar-benar tahun hijrah habis-habisan jual-jual aset. Terus ada teman info ini ada haji yang bisa langsung berangkat gitu ya. Tapi belum tentu pasti berangkat karena visanya kadang ada yang keluar ada yang enggak gitu ya. Udahlah, walaupun agak mahal gitu ya. Udahlah saya niatkan daftar. Itu juga nggak tahu, wah ini dari mana nih uangnya kurang gitu ya. Tapi ya Allahu Akbar ya, Allah Maha Besar, dicukupi ya. Dan yang lebih saya ini ya meyakini bahwa haji itu panggilan, ternyata visanya keluar ya. Saya dan istri itu visanya keluar. Sementara teman saya yang lain ada yang dia daftar bareng istri, yang keluar hanya salah satunya ya. Ada juga yang daftar nggak keluar visanya padahal sudah di Jakarta. Ada juga bahkan ini ya, yang dia berangkat dibayarin 100% gitu ya dari kantor ya. Visanya juga keluar gitu ya. Jadi benar banyak cerita-cerita itu ya. Nah, ini artinya dicukupkan ya, keperluannya itu dicukupkan. Allah permudah gitu ya. Nah, ini eh, sudah areanya Allah gitu ya. Nah, kita lanjut, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ini yang dipermudah urusan kita. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan dilipat gandakan pahala baginya ya. Ya ini kan luar biasa ya. Pahalanya dilipat gandakan, kesalahan-kesalahannya dihapuskan, dosa-dosa kita ya. Dengan syarat apa? Ya, bertakwa ya. Nah, bertakwa itu bagaimana? Nah, ini ya. Ini PR-nya ternyata berat. Jadi bukan hanya bertakwa itu urusan ibadah ya. Ternyata Islam itu dibagi untuk mempermudah itu dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Ini terkait apa? Terkait akidah dan ibadah ya. Aqaid dan ibadah, akidah dan ibadah ya. Lalu dimensi yang kedua hablum minafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri gitu ya. Terkait makanan yang halal itu apa saja, yang diperbolehkan apa gitu ya. Ternyata kalau dicek-cek makanan halal itu lebih banyak daripada yang haram kan gitu kan. Yang haram kan cuma babi ya, terus anjing, daging babi, terus juga yang darah gitu ya. Artinya makanan yang halal itu selain itu kan begitu. Artinya banyak makanan halal. Nah, begitu juga minuman yang diharamkan apa ya. Lalu juga ada pakaian, cara berpakaian yang syar'i itu bagaimana ya. Baik laki-laki dan perempuan itu ada batasan aurat kan begitu. Lalu juga perkara akhlak. Ini dimensi 2 ya. Hablum minafsi, hubungan manusia dengan dirinya. Baru yang dimensi 3, hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia lain. Nah, ini yang kadang orang banyak yang belum paham. Ini perkara-perkara misalkan yang kita bahas ini ya, fikih muamalah ya, perkara ekonomi, bahkan ada sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem pidana atau ukubat ya, persangsian dalam Islam ya. Kan jelas tuh di Al-Baqarah ya, itu juga ada persangsian, salah satunya kisos gitu ya. Itu kan Al-Qur'an gitu ya yang menyampaikan di Al-Baqarah. Faktanya kan juga banyak yang belum paham gitu ya. Politik pendidikan, politik luar negeri. Nah, inilah yang dinamakan dimensi syariat Islam yang menyeluruh ya atau kafah menyeluruh. Nah, ini dimensi syariat yang harus kita jalankan gitu ya. Jadi Islam itu nggak boleh pilih-pilih ya. Bukan seperti prasmanan, kita kondangan prasmanan ambil yang kita suka, ditinggal yang kita nggak mau, nggak bisa begitu ya. Itu harus diambil semua ya, suka tidak suka harus dijalankan semua. Walaupun nanti ada yang levelnya individu, ada yang levelnya negara mungkin gitu ya. Tapi kita harus menyampaikan itu, mendakwahkan itu bagi yang belum terlaksana kan begitu. Nah inilah yang dinamakan bertakwa itu begitu ya, menjalankan setiap perintahnya kan begitu ya. Bukan menjalankan perintahnya yang kita suka saja kan gitu. Termasuk menjauhkan setiap larangannya kan gitu ya.
Nah, makanya perlu namanya ilmu ya. Makanya tadi saya bilang nggak mungkin kita menjadi pribadi takwa tanpa ilmu, nggak mungkin. Tahu dari mana terus halal haram? Tahu dari mana kita melakukan amalan ini karena perintah Allah ya? Karena penting juga ya perkara niat ya. Kalau niatnya kita bukan ini dilakukan karena perintah Allah, itu nggak diterima gitu ya. Misalkan kita sholat aja, niatnya bukan karena ini perintah Allah gitu ya, tapi niat ingin kelihatan soleh gitu ya, kan nggak diterima. Begitu juga aktivitas lainnya ya. Kebetulan kita nggak ngambil riba, tapi bukan karena kita paham riba itu apa, tapi karena kebetulan kan gitu. Itu nggak jadi pahala karena kita menghindari riba kan gitu. Jadi sayang gitu ya. Artinya harus dilengkapi dengan ilmu supaya niat-niat kita tadi benar karena dipahami ini perintah Allah. Lalu yang ketiga ya, sesuai sunatullah. Nah, ini ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah yang ada pada diri mereka ya. Artinya Allah juga memerintahkan kita menjalankan sunatullah, usaha-usaha ya. Untuk nantilah di situ bisa Allah turunkan rezeki misalkan ya. Makanya ada perintah setelah selesai ibadah berterbaranlah di muka bumi, yaitu perintah untuk menjalankan sunatullah ya. Bukan hanya kita mentang-mentang oh rezeki kan dari Allah terus kita diam saja nggak berusaha, nggak begitu juga ya. Karena ada perintah untuk sunatullah. Nah, termasuk sunatullah misalkan kita mau berinvestasi gitu ya. Boleh ya di dalam Islam itu berinvestasi, bekerja sama, berkolaborasi, kita sebagai pemodal gitu ya. Itu malah dianjurkan. Malah yang nggak boleh menyimpan uang, menumpuk-numpuk uang dengan tidak ada tujuan yang jelas, hanya menabung saja gitu ya. Menabung nggak ada tujuan, itu diharamkan ya. Makanya dalam Islam itu duit itu harus berputar. Perintahnya itu ya bisa disedekahkan, bisa dijadikan bisnis, bisa berinvestasi gitu ya. Nah, sunatullah sukses dunia akhirat. Nah, yang bisa kita lakukan apa sunatullahnya? Ya investasi akhirat dan investasi dunia ya. Ya nanti kita bahas investasi dunia ya. Nah, investasi yang kita bahas pertama ya investasi akhirat dulu ya. Nah, investasi akhirat itu apa sih? Nah, kalau dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Nah, ini bisa sebagai investasi kita di akhirat ya. Kita bersedekah yang banyak ya, nggak ada ceritanya ya. Orang sedekah banyak itu malah miskin itu belum ada ceritanya ya. Bahkan non muslim sekalipun ya, kita bisa lihat tuh orang terkaya dunia Bill Gates ya. Dia punya foundation, Gates Foundation ya. Luar biasa ya hartanya diberikan di foundationnya. Logikanya kalau dia memberikan harta sedemikian besar, tahun berikutnya dia nggak jadi orang terkaya lagi dong kan gitu ya. Karena habis buat itu. Tapi faktanya malah makin kaya gitu ya. Nah, apalagi sebagai seorang muslim ya, kita mengakui setiap sedekah kita itu akan dilipat gandakan, entah di dunia, entah di akhirat ya. Bisa di dunia dibalasnya, bisa nanti di akhirat ya. Yang pasti Allah akan melipat gandakan kebaikan. Lalu yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ini nanti yang kita bahas ya, lebih mendalami. Yang ketiga, doa anak yang soleh ya. Makanya peran orang tua sangat penting ya. Mendidik anak, jangan malas belajar ilmu parenting Islami ya. Jadi kita harus mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Supaya nanti menjadi jariah kita juga ya. Di akhirat pahalanya terus mengalir karena anak kita soleh, soleha, dia karena ajaran kita, kita yang ngajarin, ya, itu pahalanya akan mengalir. Nah, terus dari ketiga ini yang bisa dimaksimalkan apa ya? Sedekah jariah ya mungkin kalau kita bukan seorang triliuner ya paling berapa sih gitu ya, bisa dihitung ya. Anak yang soleh, berapa maksimal anak yang bisa kita punya gitu ya. Nah, yang bisa dimaksimalkan sekali apa? Ya ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu ini kan luas ya. Kita apalagi zaman internet, sosial media seperti sekarang, wah luar biasa ya kalau kita bisa memanfaatkan apa yang kita sampaikan, dakwah kita gitu ya.
lalu yang orang mengikuti karena dakwah kita, wah itu jariahnya terus mengalir ya. Nah inilah yang bisa dijadikan investasi akhirat ya. Nah dakwah itu jangan dianggap kayak apa seorang kiai, seorang ustaz di atas mimbar, bukan begitu ya. Jadi dakwah itu ya menyampaikan ya seperti saya mengisi pagi ini, ya, ini bagian dari sebenarnya berdakwah, menyampaikan risalah-risalah Islam gitu ya. Jadi bentuk dakwah itu ya macam-macam. Bahkan kita ngobrol dengan teman kita, terus kita menyampaikan ajakan, ayo, misalkan nanti sholat Jumat gitu ya, sholat Jumat yuk gitu ya. Mungkin dia sebelumnya jarang sholat mungkin. Terus ajakan kita mau. Nah itu udah dakwah itu gitu ya. Jadi dakwah itu bentuknya apa saja yang itu membawa kepada ketakwaan. Nah, kenapa kita berdakwah? Nah ini ya, sama ya, kewajiban setiap muslim. Dalam Quran Surat Al-Imran 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung ya. Nah ini perintah dari Allah bahwa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban ya setiap muslim ya. Lalu yang kedua, kenapa kita berdakwah? Pahalanya besar ya. Selama dia hijrah misalkan sebab kita gitu ya, kita yang mengajak, akhirnya dia berhijrah, dia menjadi pribadi yang bertakwa, ya selama itu pula dia melakukan itu, pahalanya juga ngalir ke kita gitu ya. Sampai kita meninggal dunia terus mengalir gitu ya. Selama itu terus dijalankan gitu ya. Nah, ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, luar biasa ya. Artinya investasi akhirat ini dengan berdakwah ini peluangnya sangat besar ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, melalui wasilah kita gitu ya. Maka itu lebih baik dari unta merah. Nah, jadi di zaman Nabi itu kendaraan terbaik itu unta merah ya, untanya besar, kuat, gagah gitu ya. Itu lebih baik gitu ya daripada unta merah. Nah, makanya kalau satu orang saja kita dapat itu lebih baik dari unta merah. Mungkin ya kalau sekarang apa? Kendaraan terbaik, termahal gitu ya. Nah, lebih baik daripada itu gitu ya. Artinya ingin digambarkan besar sekali pahalanya. Nah, gitu ya. Jadi kita harus semangat mencari unta merah ya, tanda kutip. Kenapa kita berdakwah penyelamat dari azab Allah? Nah, ini investasi akhirat ya. Dan dalam Quran surat Al-A'raf 164 yang artinya ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Ya. Jadi nanti ditanya tuh di akhirat, "Loh, kamu kok nggak ngajakin teman kamu itu untuk sholat?" Misalkan gitu ya, sederhananya gitu. Padahal kamu punya peluang bisa melakukan itu, kamu punya pengaruh, misalkan ke karyawan kita kalau yang berbisnis ya. Apa kamu nggak bikin karyawan kamu menjadi soleh-soleha? Kan kamu punya pengaruh, bisa buat kajian di kantor misalkan ya. Kamu bisa maksa harus berhijab misalkan, kan itu mengajak kebaikan boleh gitu ya. Bagi yang muslim wajib berhijab ya di kantor misalkan, karena kan itu jadi kebaikan gitu ya. Dengan harapannya ya benar-benar nanti berhijab beneran kan gitu. Nah artinya ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak berusaha, ya kita bisa nanti kena alirannya juga ya. Aliran apa? Jadi bisa jadi sebuah dosa ya investasi ya. Kalau ada pahala investasi, ada dosa investasi gitu ya. Nah, makanya kenapa kita berdakwah ya sebenarnya menyelamatkan kita juga ya. Nanti dari tanggung jawab kita di akhirat. Nah, kalau dulu ibarat poros ya, sebuah roda gitu ya. Kalau dulu mungkin kita belum berhijrah ya, ya atau bukan kita lah, saya lah gitu ya. Saya dulu sebelum hijrah, porosnya itu ya dunia gitu ya. Ketika ketemu teman gitu ya,
Yang dipikirin ada nggak manfaat buat saya gitu ya. Wah, waktu saya habis buat kamu, apa manfaat buat saya? Manfaat itu ya manfaat dunia ya. Entah itu harta, entah itu apalah manfaatnya ya. Keluarga juga, misalkan anak sekolah, dicari sekolah yang terbaik biar apa? Biar sukses di dunia jadi orang gitu ya, misalkan. Atau apa? Kita punya ilmu, punya keahlian, ya dimanfaatkan hanya untuk dunia gitu ya, untuk mau banyak-banyak harta misalkan, atau jabatan, kedudukan, semua untuk dunia. Porosnya itu dunia gitu ya. Jadi semua perilaku kita itu porosnya dunia. Nah, kalau kita sudah paham kewajiban dakwah berubah ya. Porosnya dakwah adalah poros hidup ya. Karena dakwah bukan hanya tugas Pak Kiai, tapi tugas setiap muslim. Waktu, tenaga, pikiran kita ya, ide gimana ya supaya orang eh, menjadi berhijrah, menjadi orang yang baik, bertakwa. Nah, kan gitu ya. Mikirin ide-ide. Atau misalkan kita posting di sosial media, bukan hanya posting cuma sekedar aktivitas kita, tapi di sana ada unsur dakwahnya. Nah, itu sudah berubah tuh, dakwah jadi poros gitu ya. Karena kita paham, kita nggak tahu ya kata-kata kita yang mana, kalimat kita yang mana yang membuat orang berhijrah, itu kita nggak pernah tahu ya. Ada yang mungkin kalimat sederhana yang dia sangat meresapi dan dia berhijrah. Itu banyak sekali ya cerita-cerita seperti itu. Makanya sampaikan saja kan gitu. Harta benda kita ya untuk dakwah, kita buat pesantren mungkin, yayasan ya, ilmu keahlian kita ya, keluarga, anak istri, porosnya bukan hanya anak sukses di dunia saja, tapi menjadi anak soleh-soleha. Nah, itu kan porosnya jadi dakwah kan gitu ya. Jabatan, kedudukan dimanfaatkan untuk berdakwah ya. Makanya jangan dianggap dakwah itu cuma di depan mimbar ya. Dakwah itu apapun bentuknya. Nah, ini yang baru kita masuk investasi dunia. Dari tadi 1 jam baru bahas, belum tema utama ya. Oke, investasi dunia. Tadi sudah bahas investasi syariat, investasi dunia. Investasi apa sih? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi ya. Artinya kita menempatkan dana, dapat keuntungan dari situlah gitu ya. Itu namanya berinvestasi. Nah, tips berinvestasi. Yang pertama, bisnisnya harus halal dan syar'i ya. Halal dan syar'i. Halal dan syar'i itu apa? Yang pertama, produknya halal ya. Nah, ini ada penjelasannya. Berarti produknya itu bukan benda haram. Misalkan benda najis atau kotoran ya. Karena ada ya bisnis yang produk najis apa? Pupuk kandang mungkin gitu ya. Lalu yang kedua bukan yang diharamkan, misalkan babi, homer ya. Yang ketiga produknya tidak berbahaya atau narkoba. Atau produknya haram dipakai gitu ya. Misalkan kerajinan kayu ya, tapi dia membuat salib misalkan. Ini kan bagi seorang muslim ya nggak boleh ya. Atau membuat pakaian-pakaian rahib ya. Lalu patung atau makhluk, membuat bisnisnya yang patung-patungan misalkan, atau buat bangun tempat ibadah agama lain gitu ya, atau lukisan makhluk. Nah, kecuali untuk anak-anak ya, misalkan kalau buat komik buat anak-anak. Nah, ini kita cek dulu ya, dan lain-lain ya. Ini masih banyak, ini saya cantumkan sedikit biar tergambar ya. Jadi produknya harus halal. Lalu yang kedua, akadnya harus syar'i. Nah, ini ya, ini yang sering bermasalah sebenarnya di sini ya. Produk-produk investasi yang ada gitu ya. Ya kalau menurut saya seperti pasar modal, forex itu belum syar'i ya. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat akad syariah. Nah, mungkin nanti kalau perlu detailnya bagaimana itu harus dibahas nanti dari Bisaro ya yang akan membahas, mungkin dari Ustadz Firly, atau nanti di kajian akan ada apa namanya kelas sekolah apa itu Mas Azam ya, sekolah Sekolah investasi. Investor Sirka. Oh ya, sekolah investasi Sirka. Nah, nanti itu ada, kalau nggak salah ada Ustadz Dwi Condro ya, pemateri. Ya, ada Mas Atung juga. Ya, saya salah satu pemateri juga ya. Nah, di sana nanti dibahas tuh ya, akad syari itu yang bagaimana ya. Jadi jangan sampai kita
ikut-ikutan ya, apalagi cuma ikut-ikutan, nggak tahu hukumnya, itu salah besar ya. Tidak maisir, tidak mengandung judi atau spekulasi. Ini juga banyak ya. Yang kemarin sempat viral rame juga itu ya, anak-anak muda flexing gitu ya. Oh, nggak taunya produk-produk spekulasi ya. Ini berarti kan mengandung maisir ya. Tidak goror atau tidak mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan ya. Jadi nggak jelas nih apa bagi hasilnya bagaimana, nggak jelas produknya mungkin gitu ya. Nah ini goror ya termasuk. Nah ini memang butuh pemahaman mendalam ya. Ini saya hanya ngasih gambaran umum lah. Bisnis itu harus halal dan syar'i kalau ingin investasinya berkah ya. Nah no riba ini juga penting ya. Mungkin kita sudah tahu tentang riba, kelebihan dari setiap transaksi utang piutang gitu ya. Nah ini kita nggak boleh ya, ada unsur riba juga di situ. Nah ini salah satu tips investasi yang pertama supaya diperhatikan. Yang pertama-utama ini dulu ya, sebelum bahas misalkan menguntungkan tidak gitu ya, balik modal berapa lama, modalnya berapa. Sebelum tahap ke situ ya ininya dibenerin dulu. Ngapain ngomongin keuntungan kalau ininya aja sudah salah kan gitu ya. Atau mungkin bangun hotel tapi hotel untuk short time-an gitu ya. Jam-jaman, nah itu bahaya ya. Atau investasi apa yang untuk perbuatan maksiat gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati ya. Karena kalau kita salah melangkah, ya hasilnya menjadi tidak berkah ya. Lalu yang kedua, investor harus cermat dan kritis. Ya, jadi investor itu harus, kalau kita ingin menjadi investor ya harus cermat dan kritis ya. Nggak boleh hanya ngelihat bagi hasilnya berapa, potensi keuntungan berapa, kelihatan gede, udah gitu ya, langsung ikut gitu ya. Nah makanya tanyakan secara detail, amati cara kerjanya. Kita harus paham gitu ya. Tanyakan secara detail, gimana prospektus keuangannya, dijelaskan. Terus gimana kok bisa dapat angka segitu? Oh begini lupa gini. Apakah sudah terbukti belum pernah seperti itu? Oh ini lupa contohnya yang sudah berhasil. Gitu ya. Atau misalkan belum, misalkan baru peluang usaha gitu ya. Oh ini lupa yang sudah pernah membuktikan dari brand ini. Setelah kami riset tanya mendalam ternyata begini-begini. Nah itu kan cara kerjanya ya. Jadi harus cermat dan kritis, nggak boleh malas ya. Nanti rugi kita yang sibuk kan gitu ya. Lebih bagus dari awal kita harus kritis ya. Nah, bagus kritis itu ya. Ya memang nggak ada yang sempurna dalam sebuah peluang usaha, mungkin ada resiko-resiko. Yang paling enggak meminimalkan resiko ya. Namanya bisnis, investasi itu pasti ada resiko ya. Kalau nggak mau resiko, itu jatuhnya riba. Misalkan pasti dapat sekian gitu ya. Setor 100 juta pasti setiap bulan 10 juta fix. Wah itu sudah riba kan itu ya. Karena yang ada risiko tadi justru itulah Islam yang membolehkan gitu ya. Lalu yang kedua, cermati sistem bagi hasilnya ya. Cermati bagi hasilnya berapa-berapa. Kalau sirka ini harus didalami lagi ya. Bagi hasil itu bukan dari omset ya, dari pendapatan bersih selebihnya dari modal gitu. Setelah lebihnya dari modal itulah yang boleh dibagi hasil. Nah, ini mungkin nanti ada di sekolah investor ya. Sekolah investor sirkah. Lalu yang ketiga, bagaimana resikonya ke depan ya? Bagaimana resiko ke depan? Setiap apapun investasi itu pasti ada risiko ya, tadi saya sampaikan. Paling tidak kita cari yang resikonya kecil, artinya misalkan rugi pun kita mungkin masih ada aset mungkin gitu ya yang bisa dijual kan gitu ya, atau misalkan nggak sampai harus minus terus kita harus mengganti kan gitu ya, malah minus gitu ya. Nah, ini dipelajari ya. Berikutnya cari pengelola yang amanah dan fokus, bukan yang kebanyakan bicara. Banyak juga kan yang pinter ngomong aja ya, meyakinkan dia marketer sejati, tapi ternyata dari segi amanah, terus dari segi fokus bisnisnya juga nggak fokus misalkan ya. Kecuali dia sudah punya tim sistem yang bagus, nah itu beda ya. Berarti sudah ada orang yang menjalankan dan sudah terbukti proven sekian tahun misalkan ya. Nah ini makanya harus cari yang amanah dan
fokus. Ya tinggal dilihat saja karakter pengelolanya, gitu ya. Jangan-jangan dia banyak nggak amanahnya, gitu ya. Cari informasi juga ke teman-temannya, ya. Mintalah laporan keuangan 3 sampai 6 bulan terakhir. Nah, dilihat ya, kalau bisnisnya sudah jalan, laporan keuangannya bagaimana, gitu ya. Lalu berikutnya pilih bisnis yang memiliki sistem kerja, bukan bisnis yang bergantung pada keahlian dan sosok seseorang. Nah ini ya, lebih bagus lagi bisnisnya sudah tersistematis, punya SOP yang jelas, struktur organisasinya jelas, terus punya kantor yang menjalankan gitu ya. Bukan bergantung pada satu keahlian gitu ya. Mentang-mentang dia dulu koki misalkan di hotel bintang 5 gitu ya. Tidak serta-merta dia bisa menjalankan bisnis juga ya. Karena dia jagonya kan buat masakan, bukan ngelola bisnis. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Mengelola bisnis itu kan dia harus paham manajemen, paham keuangan, paham marketing, paham branding gitu ya. Bukan hanya masak saja, masak itu satu bagian saja ya. Nah, tapi harus komplit. Nah, makanya lebih bagus kalau kita bisa dapat yang sudah punya sistem di dalam bisnisnya gitu ya. Jadi nggak bergantung dengan sosok. Nah ini kalau bergantung dengan sosok, resiko misalkan dia, udahlah saya mau berhenti, saya keluar dari sirkah, misalkan sirkah ya. Wah udah kelimpungan kita gitu ya, karena nggak ada yang ngurusin, karena nggak ada sistem. Kalau tersistematis itu misalkan resep sudah jelas, SOP buat nasi goreng itu takarannya udah jelas, cara pilih bahannya bagaimana gitu ya. Nah kalau saya diceritakan Mas Yoyo warung SS spesial sambal itu, bahkan dia untuk SOP sambal aja ada tebelnya segitu gitu ya. Ada buku tebel itu baru SOP buat sambal, karena kan sambalnya banyak gitu ya. Mulai dari pemilihan jenis cabenya gitu ya. Terus mulai dari cara motong apa nguleknya gitu ya. Terus timing waktu mencampurnya, nah gitu-gitu ya. Itu sangat detail sekali. Makanya kita bisa merasakan standarisasi yang luar biasa ya. Lalu berikutnya hati-hati janji untung besar dan cepat. Nah ini yang kadang kebawa nafsu ya, perasaan ingin dapat duit gede. Jangan terlalu tergiur dengan untung besar yang seketika. Nah ini banyak yang orang kena investasi bodong itu karena ini ya biasanya ya. Ada dia flexing, oh pakai mobil mewah keren, nggak taunya sewaan gitu ya. Oh untuk dalam rangka apa ya, menipu sebenarnya gitu ya. Presentasi untungnya gede. Pertama dapat untung beneran, kedua dapat ketiga ketika duitnya sudah dimasukin besar ngilang gitu ya. Itu kan tekniknya begitu ya yang sering terjadi. Berikutnya cek ke lapangan, apakah perkataan sesuai dengan kenyataan. Tanyakan juga kepada kawan-kawan yang ahli di bidangnya. Nah kalau kita nggak paham di bidang yang mau diinvestasikan, ya kita harus diskusi dulu orang yang paham supaya nanti kita compare bener nggak yang dia sampaikan ini. Jangan-jangan itu fake gitu ya, palsu saja, pinter-pinter bahasa komunikasi kan gitu ya. Nah makanya harus dicek dulu dengan orang yang ahli. Yang ketiga, pahami resikonya, bukan untungnya saja. Nah setiap bisnis itu ada resikonya ya. Misalkan kita bisnis pengadaan gitu ya. Oh sapi misalkan buat kurban. Nah, kan ada risiko. Resikonya apa ya? Sapinya kena penyakit, mengalami kematian. Nah itu resiko kan. Bukan hanya lihat untungnya, oh untungnya berapa, oh, sekian, wah bagus nih, ambil. Nah, jangan begitu ya. Resikonya juga dipikirkan. Dan namanya investor muslim itu harus siap untung, siap rugi gitu ya. Jadi mentalnya juga siap gitu ya. Jadi jangan mau, wah nggak bisa, pokoknya saya ingin dapat kembalian modal. Nah, ini udah nggak paham resiko bisnis ya. Selama dia sudah amanah, menjalankan sesuai prosedur, terus ada apa kegagalan bisnis, yaitu dianggap sebagai bagian resiko. Ya. Oke, berikutnya nama sama profilnya dia aja, nggak ada yang jangan lainnya. jangan percaya dengan fixed rate. Oh Mas Azam agak bocor di ya. Ya, jangan percaya dengan fixed rate atau bunga tetap karena selain riba juga sering bermasalah atau hanya money game ya.
ini ya yang tadi saya sampaikan, investasi kalau fix pasti, nah itu bukan bisa dipastikan itu akadnya nggak syar'i ya. Karena sepanjang saya pahami akad-akad syariah kan ada macam-macam ya. Ada syirka, syirka pun dibagi ada syirka mudharabah, syirka inas, syirka mufawadah, syirka wujud. Nanti juga ada samsyarah, ada murabahah ya, ada ijaratul ajir, ada apalagi wakalah gitu ya. Nah, ini bisa dipastikan kalau fix pasti itu nggak ada dalam Islam ya, itu pasti sebuah riba ya. Misalkan kita deposito pasti dapat berapa, nah itu sudah jelas ya. Atau mudharabah tapi nyebutnya syirkah mudharabah tapi faktanya enggak gitu ya. Ini banyak juga terjadi ya, terutama di bank-bank syariah gitu ya. Tapi dapat fix berapa sekian persen, objeknya enggak jelas gitu ya. Kan kalau di dalam bisnis itu kan ada rukun syarat yang harus dipenuhi dalam akad ya. Nah, rukun salah satu yang penting kan rukun. Rukun itu kan dua pihak yang berakad, objeknya jelas, terus ijab kabul kan gitu ya. Nah, kadang objeknya nggak jelas, terus bisnis apa gitu ya, terus tahu-tahu dapat fix pendapatan, nah itu berarti udah menyalahi akad syariah ya. Makanya teman-teman di sini bukan disebutin apa-apa saja nanti investasi yang salah ya, tapi lebih kepada pemahaman kita sendiri. Nanti penawaran investasi apapun tinggal kita bedah faktanya bagaimana gitu ya. Nah, seperti saya misalkan franchise atau waralaba. Kalau franchise konvensional ya bisa dipastikan akadnya batil gitu ya. Akadnya nggak memenuhi karena di dalam Islam tidak ada namanya royalty fee kan gitu ya. Itu yang konvensional. Tapi faktanya kalau yang kami jalankan itu kan kita rubah gitu ya. Konsepnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi lebih ke faktanya didalami karena sekarang banyak yang bilang pegadaian syariah gitu ya. Embel-embel syariahnya itu muncul gitu ya. Nah, jangan mentang-mentang syariah terus itu pasti syar'i kan belum tentu, faktanya didalami dulu. Bisa namanya syirka mudharabah, tapi dicek dulu faktanya gitu ya. Yang keempat, investasi di bidang yang diketahui. Nah, ini lebih bagus ya kalau bisa di bidang yang kita memang paham atau paling nggak kita nanya ke teman kita ya. Minimal memiliki pengetahuan di bidang tersebut sehingga tidak mudah untuk ditipu ya. Karena kita sudah paham ketika dia ngasih HPP sekian, oh benar nggak sekian HPP? Nah, kan kita bisa cek, recheck gitu ya. Berikutnya investasilah pada bisnis yang sudah jelas cara kerjanya, misalkan restoran, showroom, jual beli beras atau lainnya yang Anda sendiri mudah untuk menguasai prosesnya. Nah, ini contoh saja ya, artinya pilih bisnis-bisnis real sih, gampangnya gitu ya. Makanya kalau bisnis non real itu ya sebagian besar kalau yang saya pahami itu apa eh, haram semua gitu ya, akadnya bermasalah semua. Jangan cepat tergiur pada bisnis yang belum jelas bagaimana tipenya dan Anda hanya dijanjikan keuntungan rutin setiap bulan. Sudah banyak orang yang tertipu dengan model penawaran semacam ini. Jangan sampai Anda ikut jadi korban. Artinya eh, apalah misalkan ada bisnis umroh ya, tapi nggak taunya di balik itu bermasalah gitu ya. Nah, ini harus dicek lagi. Kalau produknya sudah halal, dicek itu gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, yang terakhir kalau nggak salah ini, investasikan sepertiga dari uang Anda ya. Jadi jangan dihabisin semua, nanti nggak ada cadangan lagi kalau gagal, kan ada risiko kan. Mentang-mentang menggiurkan semuanya dikasih gitu ya. Jangan menanamkan seluruh uang hanya pada satu jenis investasi, meskipun Anda yakin bisnis tersebut mendatangkan keuntungan. Nah, jadi lebih bagus kalau bisnisnya masih belum proven gitu ya. Ya bagusnya kita patungan aja gitu ya. Sirkah itu kan bisa beberapa orang pemodal. Misalkan modalnya 1 miliar. Ya kalau kita sendiri mungkin mampu gitu ya. Tapi kalau habis semua buat itu saja, buat nggak ada cadangan bisa berbahaya kan gitu ya. Nah, jadi lebih oke lah kita patungan aja yuk bagi berempat ya, minimal resiko ya. Nah, nanti kalau sudah ada keuntungan kan bisa diputar lagi, bisa buat cabang baru atau bagaimana gitu ya. Jadi harus hati-hati
untuk menyalurkan dana kita tidak hanya dalam satu keranjang lah gitu ya. Lebih baik Anda membagi uang Anda untuk berinvestasi di beberapa bisnis yang sudah autopilot ya. Nah, bisnisnya yang sudah tersistematis gitu ya, yang sudah terbukti. Jika Anda menanamkan seluruh uang Anda pada satu bisnis, kemudian rugi, Anda tidak memiliki cadangan dana lagi, berinvestasilah hanya sepertiga ya, nah, paling enggak sepertiga aja lah ya. Atau maksimal ya dari dana nganggur tadi ya paling enggak setengah lah gitu ya. Nah, nanti kan bisa sambil jalan, kalau bagus ya tinggal injek dana lagi, ya bisa saja kan, ya tinggal nanti akadnya dirubah. Kalaupun Anda sangat yakin berinvestasi hanya setengah ya ini ya dari uang Anda, karena setiap bisnis memiliki resiko, atau investasi patungan saja. Nah, enaknya sirkah itu begitu ya. Salah satu solusi akad kan sirkah ya. Nah, itu bisa nanti modalnya itu dari beberapa orang ya. Nah, kita bisa patungan kan di situ. Nah, cuma memang harus paham, yang menjalankan harus paham hakikat bersirkah ya. Makanya di Bisara itu ada sekolah apa itu sekolah sirkah. Pengelola sirkah. Ya, ada sekolah pengelola sirkah spasi ya. Spasi. Nah, kalau yang ini apa? Fancy. Fancy ya. Oh ya. Sekolah investor sirkah. Nah, jadi ada dua ya, ada sekolah untuk pengelolanya yang jalankan bisnisnya, ada yang investornya. Nah, gitu ya. Itu ternyata ilmunya beda ya. Kalau investornya kan harus ya, tapi tetap harus paham, yang paling tidak paham tentang sirkah itu harus ya keduanya. Oke, satu lagi, awasi sistem keuangan setiap bulan. Nah, ini ya. Memang harus investasi Anda memang harus mau repot dengan mengawasi langsung laporan keuangan bisnis yang sedang dijalankan oleh mitra. Apalagi bisnisnya belum autopilot ya. Bisnisnya belum tersistematis. Jangan melepas begitu saja tanpa adanya pengawasannya. Kita harus rajin ya. Jangan males juga. Loh, kok ini untung saya segini? Nggak taunya kan sudah dijelaskan Pak di laporan keuangan. Kitanya nggak baca gitu ya. Ya karena makanya kita harus mau cek kan gitu ya laporan keuangan ya. Bisa jadi pandemi misalkan terus harus nombok kan gitu kan. Apalagi sekarang ini pada naik, gas naik kan. Dulu 145 sekarang 195 gitu ya. Kan lumayan gitu ya. HPP jadi naik. Jangan menjadi investor yang acuh kemudian mengharap untung besar setiap periode ya. Jadi harus ikut walaupun sebagai sirkah ya, di dalam sirkah investor itu yang investor murni ya, yang dia nggak bekerja, nggak ikut sebagai pengelola, itu kan dia sifatnya memang pasif. Dia nggak ikut mengelola. Semua keputusan dijalankan oleh pengelola. Tapi kita bisa kasih masukan kan gitu. Walaupun yang memutuskan masukan diterima atau tidak ya pengelola kan gitu. Nah, nanti kita kasih input masukan. Nah, kalau dalam sirkah begitu ya. Bisa jadi itu masukan yang bagus diterima oleh pengelola dan dijalankan. Lakukan monitoring, berikan juga masukan agar bisnis Anda bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, saya kira itu dari saya. Semua orang ingin sukses, namun hanya sedikit yang membayarnya. Saya kembalikan ke Mas Azam. Jazakallah Coach Agung di materi yang luar biasa, 47 slide lebih ya. Menjadi tambahan di pemahaman kita ya. Jadi seorang investor itulah yang harus jadi catatannya. Dan lebih detailnya seperti apa, kami sapa juga ada Coach Rendra akan menyampaikan informasi menarik buat kita semua. Apa itu Coach Rendra? Silahkan kami beri kesempatan sebelum nanti ada tanya jawab juga kalau masih ada waktu. Siap, Mas Azam. Terima kasih. Suara saya masuk ya? Masuk. Coach, jelas. Siap. Ustadz Agung, Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa ini materinya. Ya, kita banyak banget belajar dari guru saya satu ini. Sedikit informasi ya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sebentar, saya cari dulu slide-nya. Ini ada beberapa informasi penting ya buat teman-teman yang pengen menjadi seorang investor. Jadi tentunya harapan teman-teman semua di sini kan bisa menjadi investor, ya, investor yang luar biasa. Sebentar, saya cari slide-nya. Oke.
Oke, sudah. Sebentar. Oke, ini sudah keluar teman-teman? Sudah, Coach. Oke, ini sedikit pengumuman buat teman-teman. Tentunya sebelum teman-teman beramal, ada baiknya ya kita belajar dulu ilmu-ilmu bagaimana sih menjadi seorang investor sirkah ya. Dan tema ya di sekolah Solvency atau sekolah investor sirkah 2022 ini adalah mencetak investor yang cerdas dan paham syariah. Yang mana kita tahu ya sekarang sudah banyak banget teman-teman yang memang udah paham investasi ya, tapi karena nggak tahu ilmunya akhirnya ikut-ikutan ya afiliator ikut-ikutan investasi bodong yang akhirnya tadinya pengennya passive income, tadinya pengen bisnis punya uang yang berkah tapi luar biasa akhirnya kena zong gitu kan. Dan teman-teman perlu perhatikan ya, investasi juga kita harus tahu ilmunya dan tentunya tadi udah di share sama Mas Agung harus sesuai dengan syariat atau sesuai juga dengan rukun dan syarat bagaimana investasi sesuai syariah. Kenapa? Karena teman-teman kalau investasi di tempat-tempat ya yang haram itu nanti hartanya jadi harta haram. Ya bahkan sedekah dari harta haram aja itu tertolak. Jadi kita mau berbuat baik, mau naik haji, mau beramal soleh pakai harta yang haram aja tertolak. Dan sekarang di luar sana ini banyak banget ya tawaran-tawaran investasi yang luar biasa. Mulai dari mungkin kemarin yang lagi anjlok ya Bitcoin ya kan, Bitcoin ini sempat naik daun ya digoreng sedemikian rupa kemudian sekarang nilainya waduh jatuh habis-habisan. Kemudian ada saham ya kan, ada juga yang lagi rame sih sekarang sukuk juga lagi rame dan lain sebagainya. Bahkan banyak banget tawaran-tawaran investasi mulai dari emas, mulai dari tawaran investasi bisnis. Nah, insya Allah akan kita bahas itu di sekolah Solvency, sekolah investor sirka. Nanti bersama guru-guru kita ya ada Mas Agung. Ya Mas Agung ini luar biasa. Beliau cabang laundry-nya itu 350 cabang ya. Ada buku juga ya Mas ya, buka ratusan cabang tanpa riba dan insya Allah tanpa riba. Dan beliau juga termasuk pencetus franchise yang juga akad-akadnya sesuai dengan syariah, luar biasa. Ya, dan ada 20 guest house juga. Nah, 20 guest house. Nah, itu bagaimana itu bisa ngontrol 350 cabang terus 20 guest house. Nanti kita akan belajar detail nih bareng Mas Agung Simply ya di Agustus besok 2022. Nah, insya Allah juga ada Ustadz Firly nanti akan bahas tentang sirkah itu sendiri. Nah, ini gurunda kita Ustadz Condro juga akan bahas nanti investasi ya, baik yang dia itu ngaku syariah dan juga syariah, nanti mana sih ya produk-produk investasi yang bisa kita pilih. Nah, nanti kita akan kulitin satu persatu ya, mana yang benar-benar syariah, mana yang ngaku syariah, mana yang benar-benar bagus nih untuk kita menjadi investor. Nah, tak lupa ada juga Pak Chandra. Besok Pak Chandra itu akan banyak bicara tentang mitigasi risiko. Bagaimana sebelum berinvestasi, sebelum mengeluarkan uang teman-teman untuk investasi, teman-teman harus belajar ilmu ini. Ilmu ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi beliau itu analis risiko ya. Dulu 20 tahun lebih di bank dan sempat mengucurkan dana sampai 9 triliun teman-teman. Ya, tentunya kalau mau mengucurkan dana sampai 9 triliun itu tentu mitigasi resikonya kan juga kuat. Nah, insya Allah beliau akan mengajari kita bagaimana memilih sih produk-produk investasi ya. Bukan hanya prospeknya saja, tapi resikonya gimana. Nah, jadi akhirnya kita tidak banyak zong. Nah, kebanyakan teman-teman ya yang mungkin dulu nggak punya basic bisnis, nggak punya basic finansial literasi, itu tergiur dengan investasi-investasi. Nanti kita akan belajar sedikit tentang finansial literasi juga, tentang mitigasi risiko nanti bersama Pak Chandra. Dan juga kita juga ditemani oleh Mas Hanafi Rais. Ya, beliau juga sekarang lagi mengelola sekolah Budi Mulia dan juga investor juga ya, ada beberapa produk herbal yang beliau invest. Nah, insya Allah beliau juga lagi nyari nih sebenarnya lagi nyari orang-orang yang mau diinvestin ya. Silakan teman-teman bisa masuk circle sekolah investor sirka ini. Jadi investor mau jadi investor, mau passive income itu juga butuh ilmunya. Tentunya passive income-nya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan insya Allah ini target kita
peserta kita akan bangun namanya Circle Investor. Jadi di sini teman-teman akan dapat namanya Mastermind Circle Investor, bertemu dengan orang-orang yang memang pengen jadi investor dan juga sudah level investor. Jadi kalau teman-teman pengen jadi investor ya sebenarnya itu caranya gampang. Ya, cari 5 teman ya yang dia itu sudah levelnya investor. Insya Allah lama-lama kita akan ketularan jadi investor kalau pengen jadi investor. Nah, di sini kita sediain wadahnya. Ini kita sediain circle yang mana isinya adalah orang-orang yang memang posisinya sudah jadi investor kayak Mas Agung ya kan, dan teman-teman lainnya. Dan juga kita akan belajar juga bagaimana investasi ini benar-benar bukan hanya menghasilkan cuan ya di dunia saja, tapi juga bisa menghasilkan passive income akhirat. Tentunya hanya di Svensi, Sekolah Investor Sirkah, mencetak investor yang cerdas dan juga paham syariah. Nah, ini latar belakangnya memang menjadi investor itu butuh ilmu, dan investasi terbaik sebenarnya adalah leher ke atas. Yang dimaksud leher ke atas itu adalah ilmu. Sebelum beramal wajib berilmu ya. Dan memang sebagai investor kita wajib selektif memberikan modal kita kepada pengelola yang amanah, kompeten dan profesional. Dan aspek apa aja yang bisa kita ukur, nanti kita akan belajar ya menjadi seorang investor yang bukan spekulan. Jadi banyak investor ini spekulan juga ya. Jadi kita bukan spekulan tapi benar-benar real investor ya. Nah, dengan adanya event ini kita berusaha mencetak para investor yang juga cerdas, dia cerdas dan juga paham syariah. Harapannya nanti akan terjadi sinergi ya, circle kerjasama investasi ya yang bisa memutarkan duit umat. Nah, misinya sendiri ya Bisara.id ini menyelenggarakan ini, sebenarnya sekolah investor Sirkah ini mencetak ya investor yang cerdas dan paham syariah, termasuk mengedukasi Sirkah yang sesuai syariah, mengedukasi Sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang riba, membantu para investor Sirkah agar lebih cerdas memilih investasi yang sesuai syariah, memperbanyak kerjasama Sirkah untuk memperkuat ekonomi umat, dan membangun ekosistem tentunya pasar ekonomi syariah. Itu teman-teman, itu misi kita ya teman-teman. Dan materinya apa aja, banyak sekali, nanti bisa di-share aja oleh Mas Azam ya, materinya apa aja. Nah, ini langsung aja kita berikan kesempatan buat teman-teman ya. Ini harganya murah saja ya teman-teman. Kita 3 hari akan belajar. Nah, harganya itu 9.900.000 investasi untuk 3 hari. Cuma kemarin early bird ya di 7.700.000. Nah, buat teman-teman ya khusus ya yang daftar hari ini kita kasih harga 5.500.000 saja. Nah, bisa nggak dapat harga murah lagi? Bisa, daftarnya berdua. Daftarnya berdua teman-teman dapat harga yang cukup spesial. Nanti kalau daftarnya berdua, japri aja ke admin ya teman-teman, insya Allah dapat harga spesial ya. Dan insya Allah ini bermanfaat banget buat teman-teman ya. Sebelum teman-teman menjalani investasi ya, itu silahkan teman-teman belajar dulu ilmunya ya. Dan insya Allah kita akan punya circle, dan circle-nya sekarang ada circle pengelola. Ini pengelola Sirkah juga sedang kita godok untuk mereka bikin proposal yang bagus ya, yang bisa dipresentasikan kepada teman-teman investor. Itu sih pengumumannya Mas Azam. Semoga teman-teman bisa ikut join di acara ini ya. Saya saranin ikut sih, karena ini kita benar-benar pengen mencetak para investor biar duit umat ini bisa berputar gitu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Thank you Mas Azam. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Ya. Terima kasih Coach Rendra atas informasinya. Ya benar, jadi dalam waktu dekat di bulan Agustus, insya Allah tanggal 8, 9, 10 Agustus, kita akan ada namanya Svensi, Sekolah Investor Sirkah. Dan siapa yang layak mengikuti acara ini sebenarnya juga sebagai seorang investor, terutama itu paling utama sebagai investor harus jeli melihat peluang dan bagaimana mengidentifikasi bahwa visibility-nya seperti apa suatu perusahaan. Tapi juga bagi calon investor, jadi kalau hanya investor saja di sini ya mungkin beberapa gitu ya. Tapi kalau juga sebagai pengelola,
supaya tahu nih pemahaman seorang investor apa saja. Nah, ini dari peluang bahwa Anda mempresentasikan sesuai apa yang diinginkan oleh investor. Itu juga penting gitu ya. Oke, langsung kita kembali ke tema awal tadi, bagaimana mengetahui atau investasi sejak dini seperti apa. Secara kita pemahaman secara syar'inya sudah harus kita ketahui supaya tidak terjebak di yang hal haram dan sebagainya. Kemudian sunatullahnya juga ditempuh. Nah, sekarang langsung kita buka pertanyaan, boleh dari yang langsung raise hand, tapi sebelumnya saya baca yang tadi chat ya. Khususnya ke Coach Agung, apakah Simply Fresh itu franchise? Nah, nanti apakah monggo dijawab, Pak. Franchise atau tidak? Iya, jadi awal berdiri Simply Fresh kan 2006 ya. Terus sekitar 2 tahun kemudian ketika sudah buka beberapa cabang, mulai banyak peminat gitu ya yang datang, karena memang Simply Fresh saat itu berinovasi dan pernah dapat rekor muri juga ya dari inovasi-inovasinya. Nah, terus akhirnya saya berpikir ya saat itu memang bagaimana caranya untuk pengembangan bisnis ya supaya kita tumbuhnya cepat gitu ya. Karena pengalaman kalau kita buka 1-2 cabang saja butuh modal yang mengumpulkannya juga butuh waktu gitu ya. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang franchise. Nah, cuma memang konsep franchise di Indonesia ini ya, khususnya ada bermacam-macam tipe gitu ya. Jadi bukan aslinya konsep franchise dari Amerika ya. Contohnya misalnya saya sebut aja salah satu minimarket gitu ya. Itu kan sebenarnya franchise-nya bukan asli franchise arti sesungguhnya ya. Waralaba itu nggak begitu. Tapi itu sebenarnya sebuah investasi, orang ngasih duit terus dikelola, dia terima laporan kan begitu. Tapi kalau franchise aslinya dari asalnya dulu itu ya, franchise itu sebenarnya pola kerjasama bisnis di mana menggunakan brand kita, tapi pengelolaan tetap kepada mitra gitu ya, dengan standar SOP kita, dengan ada maintenance dari pusat gitu ya, ada strategi-strategi arahan. Nah, makanya di Indonesia ini sudah agak bergeser konsep franchise itu. Ya kalau kita nyebutnya ada franchise yang self management, kelola sendiri, ada franchise yang full management, dikelolakan, nah gitu ya. Nah, memang di Indonesia akhirnya saya juga mengikuti pola itu ya. Ada yang Simply Fresh itu ada yang self management, dia tinggal anu brand terus kita ajarin. Terus ada yang full management yang kita kelolakan langsung, begitu ya. Nah, jadi kalau ditanya itu ya betul, kita sebuah perusahaan kemitraan franchise. Nah, cuma dengan akad-akad yang sudah disesuaikan juga ya. Akad-akadnya nggak tadi seperti saya sampaikan, kita nggak ada kalau royalty fee itu kan nggak jelas akad atas apa kan gitu ya. Nah, kita rubah akadnya. Yang penting itu kejelasan akad, objeknya apa sih gitu ya. Jadi kan tadi salah satu rukun akad syariah itu kan objeknya jelas. Misalnya kalau ijaro apa objeknya kan pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang dia bantu kan itu ya. Atau misalkan kalau dalam franchise apa objeknya sewa merek gitu ya, ijaro sewa merek, dan ternyata sewa merek itu boleh di dalam syariat ya. Saya sudah tanya beberapa ulama fikih muamalah dan semua membolehkan semua ya. Itu sebenarnya seperti hadis zaman Rasulullah ya, ada seorang sahabat yang sangat miskin gitu ya, bahkan untuk menikah mahar dari cincin besi saja tidak punya gitu ya. Terus Rasulullah bilang, ya sudah kamu maharkan saja hafalan ayat Al-Qur'anmu kan gitu ya. Nah, makanya ketika akad nikah dia maharnya pakai ayat tertentu gitu ya. Nah, itulah sebagai dasar ternyata tidak semua yang harta itu berwujud fisik, ada juga yang berwujud tidak berwujud tapi memiliki nilai. Nah, gitu ya. Makanya disimpulkan ternyata merek atau brand itu bisa dijadikan sebuah harta gitu ya, yang bisa dimanfaatkan orang. Karena ketika ada satu produk ditempel brand tertentu, dia bisa laku laris karena trust tadi ya, kepercayaan. Ada juga yang ya gitu, makanya kita akadnya tadi ya, akad pokok intinya sewa merek tadi. Begitu Mas Azam, mungkin penjelasan luar biasa. Jadi memang sebagai nilai dari produk intangible gitu ya,
merek itu salah satunya, pastinya punya nilai dan alat ukurnya untuk menilaikan bahwa itu nilai investasi. Itu ya, sehingga bisa ditasarufkan, dimuamalahkan seperti itu. Baik, juga ini sangat mencerahkan sekali gitu ya ilmunya, alhamdulillah Coach, bahwa memang kalau kita tidak paham akan terjebak dalam kubangan sistem ekonomi kapitalis sosialis gitu. Dan ini ada salah satu peserta di sini, adiknya pernah jadi korban jual beli saham dan forex gitu, seperti itu. Nah, pastinya wanti-wantinya ataupun ini kan harus diilmuin ya. Jadi salah satu yang pastinya tidak diperbolehkan. Gitu ya Coach Agung ya, salah satu. Ini kan tidak boleh jual beli saham maupun forex gitu. Tapi kalau nggak tahu kan sekarang memang dengan mudahnya dibujuk dengan bahasa investasi kan, seperti itu. Gimana Coach Agung melihat fenomena ini? Ya, karena memang pasar modal dan forex itu tidak memenuhi standar syariah ya. Jadi kalau pasar modal itu mulai kita runut dulu dari PT TBK atau perusahaan perseroan terbatasnya itu sah nggak berdiri sebagai sebuah perseroan. Nah itu saja sudah bermasalah ya, apalagi dia membuka peluang untuk investasi di mana tidak memenuhi rukun juga, karena kan tidak ada ijab kabul seluruh musyarik. Karena kan di dalam syirka itu kan ada pengelola, ada pemodal, mereka kumpul bareng, ada ijab kabul gitu ya, kesepakatan bersama. Sementara kalau ini kan cuma jual beli saham sesukanya gitu ya, itu pun tidak memenuhi rukun di dalam bersirkah gitu ya. Lalu forex juga apalagi ya, foreign exchange ya, artinya jual beli mata uang. Nah itu juga salah satu syarat jual beli mata uang kan harus ya dan biyadi, langsung ketemu kan gitu, langsung di tempat gitu ya, nggak boleh secara online, nggak boleh cuma pakai komputer ngeklik gitu ya. Nah itu juga salah satu yang dilarang ya. Juga mengandung unsur riba ya. Walaupun ada forex Islami, tapi ternyata masih riba juga. Itu makanya jangan terkecoh dengan istilah-istilah ya. Makanya harus dicek faktanya dulu bagaimana. Mungkin begitu Mas Azam. Ya, baik, terima kasih. Langsung kita buka juga pertanyaan yang langsung raise hand. Bisa, mumpung masih ada waktu nih, manfaatin. Terutama yang WIB belum sholat Jumat toh, belum terlalu keburu sholat. Kita akhiri di jam 11, masih ada 15 menit. Kalau yang WIB kita mungkin sudah pada menuju ke masjid. Yuk kami buka pertanyaan, manfaatkan bertemu langsung dengan Mas Agung untuk membedah ya mungkin apa yang menjadi konversi dari teman-teman juga, pengennya konversi ke syariah itu seperti apa, mungkin bisa belajar dari Mas Agung langsung, terutama di permodalan mungkin. Yuk, yang mau bertanya langsung boleh kami buka. Ada enggak? Oke. Ya mungkin tambahan Mas Azam. Artinya begini, yang harus dipahami memang ilmu fikih muamalah ya. Jadi apalagi kita sebagai pelaku bisnis, entah itu sebagai investor, entah kita sebagai pengelola ya, itu fikih muamalah itu harus paham ya, paling tidak di bidang usaha yang kita geluti gitu ya. Jadi kita misalnya sebagai investor ya, kita paham seluk-beluk dunia investasi. Oh berarti akad-akad syariah kita menguasai. Tujuannya apa? Jadi ketika apapun penawarannya, apapun namanya investasi, tinggal kita lihat faktanya tadi. Faktanya bagaimana? Karena bisa jadi fakta-fakta tadi bisa berbeda-beda dan bisa berubah-ubah, ya. Nanti kalau kita nggak menguasai basic itu, nanti kita bingung sendiri, gitu ya. Mudah bingung lah, gitu ya. Nanti harus tanya lagi, ini boleh nggak? Sebenarnya kan bukan pertanyaan sederhana itu boleh atau tidak, tapi kan kita memahami esensi ketidakbolehannya bagian mana, gitu ya. Atau kebolehannya yang mana. Nah nanti kalau kita paham begitu enak gitu loh. Jadi ketika makanya kalau ada yang ngobrol dengan saya, faktanya gimana dulu gitu ya. Atau ustadz kita gitu ya, guru kami itu juga kalau ditanya, Ustadz hukum yang lagi rame kan hukum flip gitu ya, transfer flip gitu ya. Beliau juga nggak bisa jawab karena faktanya mana dulu kan gitu ya. Maksudnya bukan karena beliau nggak mampu jawab ya, tapi faktanya itu harus jelas dulu. Faktanya dijabarkan, oh begini. Nah, setelah faktanya jelas dan itu benar faktanya yang sudah utuh, tidak ada ditutup-tutupi, barulah
bisa menghukumi, bisa mengambil istinbat hukum ya, mengambil hukum. Nah, itu makanya menurut saya bagus sekali adanya Svansi ini juga ya, sekolah Svansi, ya. investor Sirkah ini. Jadi bukan hanya bukan hanya ngerti itu boleh atau tidak, tapi memahami sebenarnya fakta di dalamnya dan bisa menghukumi di dalam itu sesuai dengan panduan-panduan syariah gitu ya. Nah, kalau bisa begitu nanti nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Makanya kelas Bisaro ini mengadakan dengan banyak pembicara, tempatnya pun di hotel ya, hotel Ya, sama berbintang di ya. Rohan. Ya, jadi hotel bintang 4 atau bintang 5 ya. Nah, itu jadi bisa belajarnya nyaman juga gitu ya. Belajarnya nyaman, terus kondusif gitu ya, kondusif yang karena kan kalau belajar karena ini butuh kepala ngebul karena mikir, butuh agak mikir gitu ya. Jadi bukan ilmu-ilmu yang. Nah, tadi kan sudah saya bahas investasi kalau cuma sukses di dunia buat apa gitu ya. Banyak orang yang sukses di dunia itu ngapain cuma sukses di dunia itu cuma seujung jari ya, setetesan air. Tapi kalau kita kan mindsetnya berbeda, sukses dunia dan akhirat. Nah, ini jauh lebih hebat kan gitu ya. Nah, kita mendapatkan akhirat yang demikian hebatnya itu nggak murah kan gitu kan. Kan itu ada juga dalilnya ya. Kamu mau akhirat mau pakai apa kan gitu kalau kita nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu ya. Nah, makanya menuntut ilmu kan juga kepada yang langsung praktisi, kepada ahlinya langsung, fikih muamalah gitu ya. Nah, jadi tambahan sedikit dari saya disampaikan Mas Rendra ya, ini sangat bagus ya event-event seperti ini yang saya kira jarang ya, jarang ada. Kalau dulu saya pun belajar begini harus apa ya, berjuang ya, cari waktu, terus wirawiri ya ke tempat ustadz gitu ya. Nah, ini sudah dikemas sedemikian rupa ya, saya kira bisa dimanfaatkan ya, semoga diluangkan ya, baik dari waktu dan biayanya juga ya. Saya kira nggak ada yang nggak mungkin ya, tinggal niat kita bagaimana. Dulu saya juga begitu ya, awal merintis bisnis ada seminar, workshop gitu ya. Wah, ini kok mahal ya, saya nggak punya duit gitu ya. Sampai akhirnya saya itu mengupayakan gitu ya, mengupayakan, dan nah, ternyata apa, manfaatnya luar biasa ya. Kalau enggak, mungkin saya nggak punya ilmu-ilmu yang saya pakai untuk gunakan berbisnis gitu ya. Banyak kan ilmu sebelum amal ya. Apalagi kalau kita pengen ilmu akhirat ya, bahwa itu menurut saya nilainya harusnya ratusan kali lebih mahal gitu. Tapi banyak yang menganggapan ilmu akhirat malah pengen gratisan. Oh, ini mindsetnya harus dirubah itu ya. Kita kan harus memuliakan guru-guru kita. Mungkin itu Mas Azam sedikit tambahan. Terima kasih Kak Agung. Dan memang silahkan dikulik-kulik juga nanti di sini ya ada keterangannya, bisa WA ke 0811265353 untuk informasi lebih lanjut tentang Svensi, baik itu secara keikut HTM-nya ya, pesertaannya nanti seperti apa, klik lagi aja deh gitu. Siapa tahu kita bantu doa bagaimana Allah bisa mudahkan urusan kita semua gitu ya. Dan memang betul bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu pasti ada ilmunya, dan biasanya kalau kita mau menjadi seorang juga nanti Allah angkat derajatnya sebagai investor gitu ya, ataupun mengelola pun seperti itu ya, kita mau kumpul sama siapa ya. Kalau Raja Wali pasti ya dengan Raja Wali gitu ya, burung pipit dengan burung pipit, mereka biasanya gitu berkelompok. Harapannya ekosistem yang akan kita bangun oleh Bisaro, baik kemarin sudah ada kelas untuk para pengelola ya, kemudian sekarang hadirkan lagi sekolah untuk para investor. Nah, nantinya kami akan buatkan yang mengakomodir semua kebutuhan itu menjadi satu ekosistem yang insya Allah harapannya bisnisnya berkah dunia akhirat seperti itu. Oke, kita buka satu pertanyaan, boleh kalau memang masih ada yang ganjel boleh ditanyakan. Mumpung ada Coach Agung, ada Coach Rendra gitu ya. Kalau tidak ada kita buat kesimpulan ini. Ayo, siapa yang mau duluan? Cung. Kalau nggak ada, merasa tidak cukup informasinya, kita ambil kesimpulan. Oke, saya kira dalam beberapa detik kita persilahkan, belum ada.
Saya langsung saja Coach Agung di semua pembahasan dari awal hingga menit ke sekarang ini. Moga diberi kesimpulannya, harapan, doanya yang terbaik buat kita semua. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Bisyaro dan teman-teman semua yang masih bertahan sampai akhir acara ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi keberkahan kita semua ya. Ya pesan saya itu tadi, buat apa sukses dunia kalau di akhirat kita tidak dapat. Makanya pengusaha hebat itu sukses sejati itu ketika dunia akhirat seiring sejalan, gitu ya. Tapi untuk dapat akhirat juga tidak mudah, apalagi perkara muamalah itu perkara yang cukup rumit yang harus kita kuasai. Bahkan di era Umar bin Khattab melarang penduduk Madinah berdagang di pasar Madinah kalau belum tahu ilmunya, ilmu fikih muamalah ya. Kalau enggak ya pasti akan terjerumus kepada keharaman. Nah, makanya wajib bagi kita sebagai pengusaha, entah itu sebagai investor ya, ataupun misalkan mungkin kita sebagai profesional pun ya wajib memahami ilmu-ilmu muamalah karena itu yang sehari-hari kita lakukan ya. Nah, itu pesan saya dari sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Coach Agung, semoga keberkahan di bisnisnya makin berkembang, bermanfaat banyak orang, bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan orang ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi ya di setiap Jumat berbagi juga kita akan hadirkan terus. Dan ingat bahwa tanggal 8, 9, 10 Agustus nanti ada acara SWEDSI atau Sekolah Investor Sirkah, di mana kita akan belajar bagaimana melihat peluang suatu bisnis dari sisi seorang investor. Dan juga kalaupun Anda sebagai saat ini sebagai pengelola bukan tidak boleh ikut acara ini, tapi boleh dan melihat bagaimana sih harus menghadirkan sajian suatu peluang usaha kepada investor Anda nantinya ya, sehingga tahu mana sisi-sisi yang harus disajikan, dipresentasikan seperti itu. Terima kasih atas atensinya semua, keberkahan buat kita semua insya Allah di hari Jumat ini, Jumat Mubarak. Segala aktivitas kita di Allah mudahkan, Allah beri kemudahan. Baik, dan insya Allah di Bisyarah ini kami berkonsentrasi secara sunatullahnya kita coba ikhtiarkan juga ya. Ada CFO kita, ada Coach Ridra di sini, dan juga ada yang dari sisi muamalah ya, fikih muamalahnya ada Ustadz Firly Ferdiansyah. Dan kami berkonsentrasi untuk mengajak banyak pengusaha muslim untuk kembali mengikuti sunatullahnya dan juga bagaimana sisi muamalah yang sesuai syariat. Terima kasih, kami pamit mewakili bisyarah.id. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh peserta ya, berkah-berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.